Nah, Sobat Kreatif, di layar sudah nampak dua aplikasi webcam, yaitu Irin Webcam dan juga Droid Cam. Kalau kita perhatikan, Irin Webcam nampak resolusi bisa dipilih, dan saya pilih di angka yang lumayan lah untuk ditonton ya, di 1920 1080, artinya sudah Full HD ya. Dan ukuran layarnya jelas di 16:9. Sementara untuk Droid Cam, kalau saya perhatikan di sini tidak ada untuk resolusi videonya, tidak ditampilkan ya. Sedangkan kalau kita lihat ukuran layarnya seperti ukuran layar 4:3. Jangan-jangan mempengaruhi juga ya hasil dari resolusinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Kreatif Official, channel yang membahas seputar multimedia, mulai dari peralatan dan teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, dan juga seni kerajinan tangan. Nah, Sobat Kreatif, di pertemuan sebelumnya saya pernah membahas tentang bagaimana kita bisa live streaming dengan menggunakan kamera ponsel. Ya, hanya satu kamera ponsel, tapi ketika dihubungkan ke Vmix seolah menjadi multicam. Ya, dengan bantuan aplikasi webcam yang bernama Irin Webcam. Namun kali ini, meskipun di tema yang sama, hanya saja kali ini saya menggunakan dua buah ponsel dengan menggunakan aplikasi webcam. Tentunya aplikasi webcamnya harus berbeda ya. Mungkin nanti akan saya gunakan yang pertama aplikasi Irin Webcam, sedangkan yang kedua Droid Cam. Kenapa mesti harus berbeda? Karena kalau sama dia tidak akan bisa terbuka, jadi hanya satu-satu ya. Jadi nanti kedua-duanya diinstal juga di PC atau laptop kita. Dan dengan satu jaringan internet yang sama pula. Tidak boleh kalau seandainya salah satu atau kedua ponsel kita terhubung dengan data seluler kita, sementara untuk jaringan internet yang terdapat di laptop atau PC kita terhubung dengan WiFi misalnya, seperti itu. Itu nggak boleh, harus sama ya, harus sama satu jaringan. Kalau memang tidak ada WiFi, ya kita hotspot dari handphone kita salah satunya gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya nih ada dua handphone A sama B, yang A kita jadikan hotspot, maka yang ponsel B juga harus mendapatkan hotspot dari ponsel A, dan juga laptopnya juga sama mendapatkan hotspot dari ponsel A. Jadi satu jaringan seperti itu ya. Lalu bagaimana caranya untuk menghubungkan kedua buah ponsel ini dengan dua aplikasi yang berbeda untuk live streaming dengan software broadcast Vmix? Kita langsung aja ke prakteknya, tapi jangan lupa untuk Sobat Kreatif yang baru bergabung di channel ini, silakan di like dulu, kemudian di subrek, dan juga ditekan tanda loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi dari video-video terbaru yang diupload di Ruang Kreatif Official. Gimana? Sudah? Sudah di subrek? Alhamdulillah. Semoga menjadi amal jariah ya bagi Sobat Kreatif yang sudah subrek dan juga menonton video ini sampai selesai. Yuk kita langsung ke prakteknya. Baik Sobat Kreatif, di sebelah kanan dan kiri saya ini sudah saya pasang dua ponsel yang dimana masing-masingnya sudah diinstal aplikasi webcam yang berbeda. Di sebelah kanan ini diinstal aplikasi Droid Cam, sementara yang sebelah kiri Irin Webcam. Sekarang kita akan coba buka. Yang pertama kita akan coba buka Droid Cam dulu ya. Nah, kalau Droid Cam, dia akan memaksa kita untuk memasukkan device IP-nya ya. Jadi, kalau kita baru saja menginstal Droid Cam, memang biasanya device IP-nya ini kosong gitu ya, kolomnya kosong, atau seandainya sudah terisi, bisa dipastikan IP-nya berbeda dengan yang ada di ponsel. Karena itu kita samakan dulu. Setelah sama, baru kita hubungkan dengan mengklik tanda star-nya. Nah, terkoneksi seperti ini. Ya. Nah, untuk ukuran sendiri, ini seperti ukuran 4:3 ya, atau resolusi di 640-480 sepertinya ya. Nanti akan coba kita pastikan ketika Droid Cam ini kita inputkan ke Vmix.
Sekarang kita beralih ke Iriun Webcam. Nah, inilah keistimewaan Iriun Webcam, tidak pusing ya. Tidak terlalu dipusingkan untuk memasukkan ID-nya, jadi dia secara otomatis langsung terkoneksi ya. Selama jaringannya baik, maka dia akan terhubung langsung. Dengan resolusi 1920 1080 atau Full HD ya. Layarnya pun bisa dibedakan ya. Di sini nampak sekali kalau yang untuk ukuran Droid Cam lebih kotak ya. Sedangkan yang untuk Irion sendiri lebih ke persegi panjang. Sekarang kita langsung menuju ke Vimic. Kita langsung inputkan mulai dari Irionnya dulu ya. Kita masukkan Irion dengan mengklik kamera. Di sini ada Irion Webcam. Nah, otomatis dia langsung resolusinya 1920 1080 ya. Jangan lupa untuk audio inputnya ya, kita buat non aja di sini agar nanti kalau sobat kreatif menggunakan mikrofon eksternal itu audio tidak akan tabrakan ketika terjadinya perpindahan gambar ya. Jadi saran saya kalau memang menggunakan audio inputnya dari Iriunnya sendiri ya silahkan ya diaktifkan. Tapi kebetulan karena di sini saya tidak menggunakan input audio dari webcam, jadi saya bikin terpisah seperti ini ya. Kebetulan saya menggunakan Soundcard M9 yang sebelumnya pernah saya review ya. Setelah ini kita oke langsung dan langsung terhubung ke vMix ya. Lalu coba kita mulai input kembali untuk Droid Cam-nya. Nah, di sini ada dua. Sebaiknya pilih yang nomor 2, jangan yang 3 ya. Kalau yang 3 kayaknya nggak bisa. Nggak percaya. Kita coba ya. Oke. Nah, kan nggak bisa. Kita pilih yang nomor 2. Iya. Di sini secara otomatis resolusi videonya terbaca di 640 480. Artinya mungkin kalau diibaratkan format video itu seperti VCD ya. Kalau DVD itu kan 720 576 ya. Kalau untuk yang VCD ini 640 480. Kalau kita nonton YouTube juga ada pilihan di situ kan. Ada di 640 atau mungkin 480 ya kan. Ada di 720 dan seterusnya. Nah, di sini di 640 480. Lalu apakah gambarnya akan kotak juga, tidak persegi panjang ya? Sedangkan untuk monitor yang terdapat di Vimic ini kan 16:9. Apakah dia akan menyesuaikan? Nah, kita lihat. Kita oke. Nah, hasilnya ini menyesuaikan dengan monitor yang terdapat di Vimic. Bisa dibedakan? Ketika resolusi video di 640 atau dengan konsep layar 4:3, maka ketika dipaksakan dengan ukuran 16:9 ya, gambar akan menjadi gepeng seperti ini kan. Bisa dilihat perbedaannya. Gambar yang memang dari sejak awal dengan resolusi di 1920 ya atau ukuran 16:9 sebetulnya sekalipun tidak 1920, kalau memang 1280 720 itu masih bisa. Karena masih sama dengan ukuran 16:9. Tapi kalau 640 480 ini konsepnya sama dengan 4:3. Maka ketika dipaksakan ditarik dengan ukuran 16:9 ya hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana solusinya? Ya kita sesuaikan aja dengan cara kita klik gearnya. Nah di bagian position ini kita atur ya. Nah kalau ini kan tambah lebar ya. Berarti bagian bawahnya di zoom yang Y. Nah, ini kita sesuaikan aja. Ya, dikira ilmu kira-kira lah. Ya, seperti itu. Ini coba kita reset aja. Oke. Nah, seperti ini. Kalau ini kan udah lebih stabil ya, tidak gepeng seperti tadi. Lalu kalau memang kita menggunakan input mikrofonnya melalui soundcard atau mixer ya intinya eksternal ya kita input. Kita add input lalu masukkan melalui audio input. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan soundcard M9, di sini kodenya B1 ya. Oke. Nah, secara otomatis dia tampil dan ketika terjadi pergantian gambar ini
tidak akan mengganggu karena sebelumnya kedua kamera ini input audionya sudah saya off-kan semua. Jadi ketika terjadinya pergantian gambar, dia aman, ya. Tidak tabrakan. Jadi tetap mengambil input audio dari satu sumber, ya. Kebetulan saya menggunakan soundcard, maka sumbernya langsung dari soundcardnya. Seperti itu. Lalu untuk chroma key-nya bagaimana? Ini kok kalau dilihat kualitas dari Iriun, ini nampak agak blur ya. Sedangkan yang untuk Droidcam ini lebih tajam. Nah, kita jangan tertipu juga ya. Kalau kita zoom, kita akan melihat kualitas yang sebenarnya. Pertama, kita coba zoom yang bagian Iriun. Ini kita zoom secara full ya. Nah, seperti ini. Ya. Dia seolah-olah seperti tidak mengurangi kualitas ya, hanya sedikit. Lalu bagaimana dengan Droidcam? Kita zoom. Ini coba kita reset kembali ya. Kita ulangi lagi agar langsung kita zoom secara merata. Nah, kalau kita lihat perbedaannya di sini signifikan sekali ya. Untuk Droidcam karena memang resolusi awalnya hanya 640x480, maka gambarnya sedikit lebih pecah daripada yang punya Iriun ya. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa Iriun jauh lebih unggul daripada Droidcam. Meskipun Iriun terdapat watermark, tapi watermark itu kan ada di pojok sebelah atas ya, pojok kiri sebelah atas, itu pun kecil. Jadi kalau memang nanti muncul dan khawatir nanti ketahuan, nah dari Iriun ya, Iriun gratisan. Sebaiknya nanti agak sedikit di zoom ya, Sobat Kreatif, agak dilewatin layarnya. Jadi kalau memang, misalkan begini, seandainya dia muncul di pojokan sebelah sini ya. Nah, di zoom aja sedikit, dilewati. Nah, dia otomatis akan terpotong ya. Jadi, walaupun logo Iriunnya muncul lagi, dia akan tidak terlihat di layar. Baik, untuk chroma key-nya bagaimana? Coba sekarang kita crop ya. Kita chroma key. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang Droidcam, coba kita kembalikan dulu ke posisi semula. Ini kita tambahkan dulu agar lebih simetris ya. Jadi ini terlihat lebih gepeng. Lalu kita ke color key, kita crop. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Untuk yang Droidcam terdapat seperti bitik-bitik-bitik gitu ya. Nah, itu kan resolusi yang memang di awal dia sudah pecah ya gambarnya ya. Jadi ketika di crop itu tidak akan halus. Kalau kita perbesar lagi pun akan terlihat perbedaannya. Nah, Sobat Kreatif, demikian tadi tutorial singkat ya tentang bagaimana kita bisa live streaming dengan memanfaatkan ponsel kita sebagai sumber utama untuk merekam gambar kita dengan bantuan aplikasi Droidcam dan juga Iriun Webcam. Sekarang sudah terjawab ya bahwa ternyata Iriun Webcam jauh lebih unggul daripada Droidcam. Bagi Sobat Kreatif yang ingin menggunakan aplikasi lain masih banyak ya, nanti bisa dikulik-kulik. Atau nanti kalau ada pembahasan lagi di kemudian hari, kita akan bahas lagi tentunya dengan aplikasi webcam yang berbeda ya. Kalau Droid kan sudah jelas ya, kekurangannya seperti itu. Lalu bagaimana untuk aplikasi yang lainnya? Insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang lain. Terima kasih bagi Sobat Kreatif yang sudah nonton video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa diingatkan kembali bagi yang belum subrek ya, silakan di like dulu, kemudian di subrek dan tekan tanda loncengnya untuk selalu mengaktifkan notifikasi dari video-video terbaru yang diupload di Ruang Kreatif Official. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya sedikit ini dapat bermanfaat untuk Sobat Kreatif semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.